Jumpa lagi Sken bersama Bung Firdaus Ilyas. Ya, bertemu lagi kita. Apa kabar Bu Meldi? Iya, kalau kita perhatikan Bung Firdaus ya, zaman-zaman COVID ya, kemudian pasca COVID ya, saya suka lewat tuh di pengadilan agama, rame Bung Firdaus, rame sekali di pengadilan agama. Ini sebenarnya indikasi-indikasi ada masalah-masalah rumah tangga ya. Nah, rumah tangga ini selalu, bukan selalu ya, pemicu paling besar itu masalah ekonomi Bung Firdaus ya. Jadi ukuran sebenarnya ya, berhasil tidak berhasilnya seorang presiden Bung Firdaus bisa kita ukur dari pengadilan agama nih, ya. Tapi ini masih baru pengamatan Indikator pertama di utamanya. pengadilan agama. Kalau pengadilan agama parkir susah Bung Firdaus, ini udah tanda-tanda nih. Saya kira untuk pemilu sekarang Pilpres ini bagaimana para ibu-ibu ini happy Bung Firdaus, maka untuk pendidikan, ekonomi, kesehatan, lapangan pekerjaan ini harus harus diperhatikan betul oleh para capres-capres ya, baca-pres yang akan maju ini. Nanti setelah 2024 atau 2025 kita lihat nih pengadilan agama ramai apa sepi. Demikian Bung Firdaus. Iya, jadi kalau saya ingat betul, saya menyambung tadi apa namanya ilustrasi Bu Meldi ya. Jadi pada tahun 2020-2021 itu berita di Kompas atau di salah satu media nasional mengatakan bahwa Pengadilan Negeri Agama Bandung atau di Jawa Barat tepatnya itu meningkat. Jadi berkas yang masuk itu meningkat Bu Meldi. Memang kalau dilihat gitu ya, ada korelasi antara COVID, orang banyak kehilangan pekerjaan, gitu ya, dan kemudian kalau kita bicara pekerjaan, maka terdampak terbesar utama itu adalah rumah tangga, household, Bu Meli. Jadi kalau kita dalam penelitian sosial itu selalu mengatakan, kira-kira dampaknya terhadap household itu gimana? Ibu, rumah tangga, anak-anak sekolah, perempuan, gitu ya, itu yang paling banyak dipotret orang. Jadi studi literatur, studi dampak pembangunan itu banyak mengupas tentang perempuan. Tapi kalau kita bicara program pembangunan, gitu ya, kampanye, agenda-agenda capres dan cawapres, itu kayaknya masih nomor dua kan urusan-urusan perempuan. Kita lebih banyak bicara dalam dunia laki, dunia yang apa ya kesannya gagah begitu ya gitu. Nah, untuk pemilu 2024 kita coba lihat kira-kira perempuan ini berapa. Karena kalau dilihat dari proporsi ya, perempuan ini hampir setengah pemilihnya. Jadi kurang lebih 49, sekian persen lah, tidak sampai 50% gitu. Dari keseluruhan populasi pemilih. Jadi hampir sama kekuatan suaranya. Dan kalau kita lihat dari kekuatan suara yang sama gitu ya, maka belum banyak dari pasangan capres-cawapres mulai dari Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto yang membicarakan isu-isu yang lebih spesifik yang dirasakan oleh ibu-ibu di rumah tangga di rumah. Entah itu kenaikan harga-harga sembako, harga bahan pangan gitu ya, kemudian susahnya mendapatkan layanan pendidikan atau kesehatan gitu. Terutama ketika kita COVID, kita bicara layanan kesehatan di sana begitu. Dan ini yang menjadi pertimbangan. Dan ingat Bung Meldi, jadi kalau kita katakan ibu-ibu perempuan adalah komunitas yang alur informasinya begitu cepat. Jadi kalau mereka menerima sesuatu gitu ya, malam ini gitu ya dari suaminya atau gosip apapun, yakinlah besok pagi atau besok siang itu sudah sekampung itu sudah paham pasti. Jadi pertemuan di tempat tukang sayur atau pertemuan dalam sambil mencuci misalnya itu sudah tersampai gitu. Nah, jadi kalau kita pandai merajuk atau mendapatkan hati perempuan Indonesia bisa memikat hatinya, maka bisa jadi sebagian besar persoalan elektoral untuk pemilih 2024, Pilpres 2024 kita akan sudah bisa dapatkan Bu Medi. Dan kalau kita lihat figurnya bukan karena harus apa ya, harus ganteng atau cakep gitu, tapi lebih kepada program Bu Medi. Jadi bagaimana memberikan program-program yang menyenangkan hati perempuan itu kunci untuk Pilpres 2024 nanti Bu Medi. Ya, kita punya contoh kasus yang cukup terlihat jelas gitu, Bung Firdaus ya. Kemenangan Khofifah ya di Jawa Timur itu kemenangan ibu-ibu dari kelompok pengajian ya dengan Muslimat NU, dan ini menandakan bahwa uh, soliditas perempuan di tingkat akar rumput itu kuat dengan lembaga-lembaga yang ada. Bisa lembaga-lembaga pengajian, kalau di Jakarta itu kelompok PKK misalnya, atau di desa-desa juga bisa di kelompok tani dan segala macam. Inilah yang bisa menjadi sebuah loudspeaker bagi masyarakat di bawah gitu ya. Ibu-ibu inilah menjadi loudspeaker yang bisa memperkuat salah satu capres atau salah satu figur yang dia sukai. Ini akan serta-merta itu menjadi sebuah penyebaran masif tentang apa yang disukai. Tapi juga kita punya pola-pola tertentu terhadap
apa yang disukai oleh ibu-ibu nih, Firdaus, atau perempuan secara umum, ini sangat mempengaruhi suara dari Pilpres tersebut. Kita bisa lihat banyak contoh-contoh hal ya, tapi data-data apakah kita punya tentang perempuan ini, bagaimana kesukaan, ketidaksukaannya terhadap figur tertentu, Bung Firdaus? Ya, kalau kita mengacu kepada hasil beberapa preferensi ya pemilih atau gambaran pemilih yang walaupun sifatnya dinamis ya Bu Meldi ya begitu ya, tapi kita bisa gunakan sebagai pembelajar. Kita lihat misalnya dalam konteks pembangunan atau pemerintahan ya, dari sekian persen itu yang dikatakan puas itu perempuan lebih besar persentasenya puas terhadap pembangunan dibandingkan laki-laki Bu Meldi begitu. Dan kemudian yang kedua kalau kita lihat dari kepuasan perempuan ini gitu ya, kita lihat itu kalau kita letakkan di dalam isu gitu ya, mereka puas dengan isu-isu yang memang keseharian. Jadi kalau kita katakan misalnya pemerintahan Jokowi dianggap misalnya kinerjanya semakin baik begitu ya. Nah representasinya apa? Nah kerja-kerja dalam konteks misalnya menangani harga atau inflasi begitu ya. Kemudian kerja-kerja dalam pembangunan tentang pendidikan atau kesehatan gitu ya. Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar gitu, beasiswa atau apapun namanya. Termasuk ketika beberapa program-program bantuan yang langsung masuk ke rumah tangga, bantuan sosial atau bantuan apapun misalnya, itu menjadi semacam stimulus yang menyenangkan hati ibu di rumah tangga begitu. Jadi kalaupun ibunya senang di rumah begitu, maka bapaknya tidak akan uring-uringan begitu ya gitu. Jadi itu kalau kita bicara dalam clue-clue yang banyak diharapkan oleh kaum perempuan atau rumah tangga Indonesia gitu. Nah, kemudian kalau kita mau coba representasikan dalam bentuk misalnya pilihan sementara, jadi kalau kita lihat ya, dari 3 pasangan Anies, Ganjar, Prabowo, begitu ya, untuk klaster perempuan gitu ya, makanya agak terbesar itu memang masih itu pada suaranya pada Ganjar. Gitu. Kalau kita lihat dan ini dari indikator ya, gitu, itu sekitar 36%. Gitu ya. Nah, yang kedua itu Prabowo sekitar 29%, yang agak sedikit di bawah itu adalah Anies 26%. Begitu. Jadi disparitas Ganjar dengan Anies sekitar 10%, Ganjar dengan Prabowo itu sekitar 7%. Gitu. Nah memang kalau kita lihat dari yang tidak menentukan jawaban Bu Meldi ya, yang masih undecided begitu itu agak besar, hampir 10%-an. Artinya apa? Masih banyak dari perempuan Indonesia, gitu, baik yang statusnya remaja atau ibu rumah tangga, yang juga masih melihat kira-kira tawaran yang lebih realistisnya apa untuk pembangunan Indonesia, kira-kira gitu ya. Apakah nanti persoalan-persoalan kami di rumah tangga itu akan semakin diselesaikan, pendidikan, kesehatan, harga sembako, begitu ya, itu semakin murah misalnya. Nah, kalau itu memang bisa ditawarkan dan itu realistis, maka bisa jadi dia akan menjadi salah satu trigger penarik untuk kaum perempuan Indonesia. Maka mau tidak mau, kalau kita lihat ya, dari beberapa tour of duty capres kemana-mana ke kampus dan segala macam, isunya masih terbatas isu-isu yang agak makro, isu-isu perkotaan, urban, atau isu-isu pendidikan yang sifatnya untuk kaum terdidik ke atas, Bu Meldi, menengah ke atas. Tapi yang general wanita atau perempuan itu belum banyak disentuh. Dan ini sebenarnya clue atau ceruk untuk 2-3 bulan ke depan. Iya, ini memang luar biasa sebenarnya. Kadang antara logis dengan yang asik gitu ya. Ini masalah ya, logika dengan emosi, ikatan emosi, Bung Firdaus ya. Misalnya di Jawa Barat misalnya ya, ikatan emosi perempuan dengan Ridwan Kamil sangat kuat ya. Ini adalah Ya, sebuah betul. ikatan emosi. Nah, kita belum membangun dalam demokrasi yang sehat ikatan logika, ikatan logisnya ada nggak gitu. Itu yang harus juga kita cari gitu ya. Nanti jangan sampai ini presiden ganteng-ganteng semua gitu ya, atau presiden ya sesuai harapan emosinya para pemilih, nggak bisa. Kita harus berharap presiden adalah harapan dari logika dari pemilih itu yang kita dorong, Bung Firdaus. Jadi kita nggak berharap nih presiden ini dipilih karena dia lebih asik gitu ya, lebih secara emosi terikat sama dirinya. Iya, betul. Jadi kita harapkan nanti kedekatan bukan terjadi karena kedekatan faktor misalnya. Oh ya, seperti telenovela atau sinetron, dia ganteng, wakil ibu senang lihatnya begitu ya. Lihat di rumah, lihat laki sumpek begitu. Ketika lihat capres, wajahnya segar, menyenangkan begitu. Gue pilih dia aja gitu. Oke lah, boleh aja itu sebagai bumbu-bumbu, Bu Meli. Tapi harapan kita memang dibangun atas basis kinerja atau basis sesuatu yang bisa kita ukur, sesuatu yang bisa kita rasakan manfaatnya. Jadi, dan saya pikir arahnya ke sana, Bung Meli. Jadi, sebagian besar, walaupun sebagian masih melihat karena figur-figur faktor luar, faktor tampilan, Bung Meli ya, tapi sebagian besar sudah melihat, karena kan ibu rumah tangga juga semakin realistis ya. Sebagai Menteri Keuangan, mereka semakin ketat melihat, oh iya, buat apa gue pilih dia kalau itu juga sembako masih mahal misalnya. Buat apa kalau saya pilih ini cuma ngomong doang tapi juga pendidikan susah, kesehatan susah. Jadi
Suatu yang lebih terukur, suatu yang lebih realistis, yang berdasarkan logika begitu. Nah, memang tinggal nanti kalau kita bicara dalam konteks demokrasi, gitu, dalam konteks pemilihan elektoral secara keseluruhan, kita bagi saja per region isunya apa persoalannya. Indonesia Timur apa sih mayoritas isunya, Indonesia Barat apa, begitu ya. Gitu, untuk kelompok desa apa, kelompok perkotaan apa, bagilah gitu ya. Kemudian rancanglah program kerja yang benar-benar bisa diejawantahkan, yang bisa dikejar dalam 5 tahun. Dan kalau itu memang bisa didapatkan, ketemu kliknya, Bung Meldi, maka insya Allah, gitu, kalau istilah orang begitu ya, maka Anda akan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Bisa jadi Anda terpilih sebagai Presiden Indonesia untuk periode berikutnya 2024, Bung Meldi. Iya. Terima kasih Bung Firdaus. Sama-sama Bung Meldi. Tetap semangat. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.